Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Sehingga di bulan yang suci ini kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan teladan terbaik bagi umat di sepanjang zaman, di mana kehidupan dan ajaran beliau ini menjadi sebuah cahaya bagi kita semua untuk mengarungi samudera kehidupan. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Niha, perwakilan dari kelas M angkatan tahun 2023. Di sini akan menyampaikan mau'idhah hasanah mengenai refleksi dan aksi di bulan Ramadan untuk menuju ketakwaan. Pembahasan ini mungkin akan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari karena di sini akan membentuk karakter sebagai seorang muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Teman-teman, takwa itu adalah takut dengan Yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, ridho atas ketetapan Allah walaupun itu sedikit, dan mempersiapkan diri untuk berbekal dalam perjalanan menuju hari kembali kepada Allah. Kemudian refleksi atau introspeksi diri. Pada dasarnya merujuk pada proses peninjauan terhadap diri sendiri, di mana kita harus mengevaluasi dan memahami perbuatan, sikap, perilaku, kelemahan, dan kekurangan atau aspek tertentu dari hidup kita. Tanpa refleksi, kita mungkin tidak akan memahami sejauh mana kita perlu mengubah ataupun meningkatkan aspek tertentu dari hidup. Tanpa aksi pula, refleksi mungkin tidak akan menghasilkan perubahan nyata yang positif dari kita. Jadi, refleksi dan aksi adalah dua hal yang saling berkaitan dan bahkan saling menguatkan. Maka dari itu, marilah teman-teman, di bulan Ramadan ini kita mulai merefleksikan diri, sedikit demi sedikit beraksi untuk memperbaiki hati, pola pikir, dan juga tindakan dalam menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nikmat menjadi azab dengan cara tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari, mungkin kita terlalu sering mengabaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau bahkan kita menyalahgunakan nikmat tersebut dengan melakukan hal yang tak sepantasnya dilakukan. Nah, di bulan Ramadan inilah bulan yang tepat untuk melakukan perubahan. Berubah untuk menjadi lebih baik. Berubah untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Allah. Barang siapa yang belum berubah di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan kerugian. Rasulullah SAW bersabda, merugilah seseorang
celakalah seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian ketika bulan Ramadan itu pergi, namun dosanya belum diampuni. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Dan perlu diketahui, ampunan itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan perubahan, refleksi dan aksi. Kemudian, refleksi dan aksi apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, yaitu kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah dengan cara bertobat, mengingat segala dosa yang pernah kita lakukan, kemudian memohon ampun kepada Allah. Jika seluruh umur kita adalah dosa, maka tobat adalah obatnya. Dan jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadan adalah pembersihnya. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita tidak hanya akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita sendiri, melainkan kita juga akan berkontribusi pada perbaikan hubungan antar sesama. Yang kedua, kita harus memperbaiki dan meningkatkan sholat. Orang yang bersemangat dalam menunaikan sholat itu menunjukkan imannya sedang kuat. Orang yang bermalas-malasan menunaikan sholat menunjukkan imannya sedang lemah, tipis, dan bermasalah. Dan orang yang mengabaikan sholat menunjukkan terdapat permasalahan yang serius terhadap imannya. Teman-teman, mari kita renungi, jika sebelumnya kita masih bermalas-malasan, menunda-nunda, atau bahkan terbiasa untuk meninggalkan sholat hanya karena pekerjaan duniawi atau lingkungan kita yang tidak mendukung. Nah, mulai dari sekarang kita harus berubah untuk memperbaiki sholat kita, menata sholat kita, agar kehidupan kita juga ditata oleh Allah. Kemudian untuk meningkatkan sholat ini bagaimana? Nah, kita bisa menambah dengan sholat sunnah di siang ataupun di malam harinya. Yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Teman-teman, jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum dari hidupnya. Jika sebelumnya kita masih bermalas-malasan atau tidak mau belajar membaca Al-Quran, maka kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus memperbaiki semua itu. Kita harus lebih semangat dan lebih rajin dalam membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu memperbanyak doa. Doa adalah salah satu ibadah dan bentuk komunikasi antara manusia dengan penciptanya. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk memperbanyak doa. Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 golongan manusia yang ketika berdoa kepada Allah, doanya tidak akan ditolak. Siapakah mereka? Salah satu di antaranya yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Teman-teman, jangan malu untuk berdoa kepada Allah. Jangan malu untuk meminta kepada Allah. Mintalah segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin semua orang bisa menutup pintunya ketika kita membutuhkan bantuan, tapi perlu diingat, pintu langit tidak akan pernah tertutup saat kita meminta bantuan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki akhlak. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa akhlak yang baik itu ada 3. Yang pertama yaitu tidak menyakiti orang lain baik secara lisan maupun fisik. Dan yang paling sering terjadi itu tanpa kita sadari, lisan kita itu dapat menyakiti orang lain. Jadi gini, kata-kata yang keluar dari lisan kita mungkin menurut kita itu tidak menyakitkan, tapi menurut yang mendengarkan itu sangat menyakitkan. Perlu diingat teman-teman, sakit yang disebabkan oleh lisan itu lebih sulit dihilangkan daripada sakit akibat pukulan fisik.
Kemudian yang kedua yaitu suka tolong menolong dalam hal kebaikan tentunya. Jadi kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu bermuka manis ketika bertemu orang lain. Jika sebelumnya saat bertemu orang lain kita memasang wajah yang kurang mengenakan atau cemberut, nah mulai dari sekarang kita harus memasang wajah yang gembira dengan wajah yang berseri-seri saat bertemu orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, melalui Mau'idhah Hasanah ini saya berharap bisa berbagi pandangan, inspirasi, dan juga motivasi yang dapat membantu kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan tentunya agama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi. Kemudian mari kita tutup Mau'idhah Hasanah kali ini dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.